Itu ganjaran yang kita dapetin buat sedekah kita tanpa mengurangi kalau kita kasih untuk almarhumah kita. Jadi kalau misalnya kita niatin sedekah buat almarhum, kitanya dapat pahala, kita juga dapat almarhum juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala kita. Surat apa Pak tadi? Ayat gimana bunyinya? Ya pokoknya nanti, ayo bapak-bapak, mari sama-sama kita berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Buka aja sendiri Al-Qur'annya. Maksudnya biar pada baca Quran. Ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 260 tentang apa itu? Infak atau sedekah. Jadi tujuannya pertama kita bertakwa kepada Allah, suruh nengok apa? Untuk kehidupan kita di akhir. Sholat kita ini nanti amal yang pertama kali dihisap, tapi nanti Pak di padang mahsyar. Sholat kita dihisap pertama kali nanti di padang. Sebelum kita di padang mahsyar, kita ada yang namanya sakaratul maut. Nah ketika sakaratul maut ini pahala sholat kita nggak ditampakkan sama Allah. Yang ditampakkan ketika sakaratul maut itu pahala sedekah. Pahala sedekah. Dikisahkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Namanya siapa? Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah menanyakan, kok si Sya'ban ini nggak nongol? Biasanya kalau sholat jamaah ada di Sya'ban. Lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Sya'ban kemana? Dia lagi sakit ya Rasulullah. Disamperin tuh sama Rasulullah jalan kaki. Dulu nggak ada, nggak ada motor, nggak ada gojek, nggak ada grab, nggak ada apa-apa tuh. Jalan kaki. Nengokin yang sahabat namanya Sya'ban. Lalu Sya'ban dalam kondisi sakaratul mautnya menyebutkan 3. Andai lebih jauh, andai lebih bagus, andai lebih banyak. Andai lebih jauh, andai lebih bagus, andai lebih cuman 3 nih Bu yang disebutkan. Sahabat kebingungan, loh orang kok sekarat ngomongnya begini, andai lebih jauh, andai lebih bagus, andai lebih banyak. Kok ngomongnya begini? Diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini si Sya'ban mau meninggal dalam kondisi sakaratul mautnya. Kenapa ia mengucapkan demikian? Apa kata Rasul? Sesungguhnya orang yang dalam sakaratul maut yang ditampakkan adalah pahala sedekahnya. Sya'ban mengatakan andai lebih jauh. Itu jarak dari rumahnya menuju masjid. Jarak rumahnya menuju masjid. Yang kedua, andai lebih bagus. Apa? Waktu itu Sya'ban pengen sholat subuh. Lalu ia menggunakan baju double. Kalau bahasa kita mah jaket dah. Jaket. Lalu pas di dalam perjalanan Sya'ban melihat orang yang sedang dalam kedinginan. Dibuka tuh bajunya atuh. Yang bekas dia. Yang lagi dipakai kita kasih kepada orang yang kedinginan itu ditampakkan sama Allah. Andai kalau gua kasih yang baru, begitu bahasa kita. Terus yang ketiga, andai lebih banyak. Sya'ban dalam hidupnya dia ini bukan orang yang memiliki segalanya. Dalam tingkat ya dibilang ekonominya di bawah lah, menengah ke bawah. Ada yang ngetok-ngetok pintunya Bu. Biasanya kalau yang ngetok-ngetok siapa? Bukan prelek tapinya. Belum ada zaman dulu. Tok-tok-tok, assalamualaikum, minta sumbangan. Saya belum makan kata pengemisnya itu. Nah Sya'ban cuman punya roti. Sya'ban bilang nih kalau roti ini saya kasih ke dia, aku agak makan. Gimana ya? Dipotek sama Sya'ban, dibagi dua, separohnya kasih pengemis, separohnya dimakan. Itu ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyakin amal soleh karena nanti ketika kita sakaratul maut yang ditampakkan adalah pahala sedekah kita. Pahala sholat kita ditampakkan nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Mati dulu apa langsung kumpul di padang mahsyar? Mati dulu. Paham gak maksudnya? Kenapa harus sedekah? Sedekah itu hubungannya sama siapa Pak? Sedekah itu hubungannya sama makhluk. Sholat hubungannya sama Allah. Artinya ini mengajarkan kepada kita sebelum kamu pengen mendapat kasih sayangnya Allah, kasih sayang kepada hamba-hambaku kata Allah, kamu lakukan.
Paham nggak? Jadi kata Allah, makanya kenapa yang ditampakkan itu pahala sedekah, bukan pahala sholat kita. Kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat kasih sayangnya Allah, berbuat baiklah kepada makhluk-makhluknya Allah. Kita sholat sampai jidat kita itu 4 biji 3 biji, tapi kita nggak mau akur sama tetangga, mohon maaf. Ini bukan saya yang mengucapkan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, tidak dikatakan orang yang beriman, orang yang tidak memuliakan tetangganya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada keimanan orang yang tidak memuliakan tetangganya. Sholat mah sholat, tapi tetangganya susah, bodoh amat. Maksudnya apa, Bu? Hubungan kita kalau pengen baik di hadapan Allah, perbaiki juga hubungan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau nanya, Pak? Ayo Bang Idoy. Ayo ada yang mau nanya. Gak usah banyak-banyak dah. Satu pertanyaan aja. Ibu-ibu mau nanya? Mau ditulis nggak apa-apa, Bu? Dikirim lewat email nggak apa-apa. Bapak-bapak mungkin ada yang mau diperjelas lagi? Sudah cukup ya? Yang pertama tadi yang kita bahas surat Al-Hasyr. Dalilnya tentang mempersiapkan untuk kehidupan nanti. Apa aja yang kita bisa siapkan? Dalilnya surat Al-Baqarah 186. Salah satunya amaliyah yang bisa kita siapkan adalah dengan sedekah. Ganjaran sedekah. Jadi ingat-ingat tuh surat Al-Hasyr ayat 18 sama surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, hafal udah ya? Surat apa? Al-Hasyr ayat 18, terus Al-Baqarah 261. Ya, semoga ini duduknya kita di sini menjadi saksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada almarhum. Amin. Dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jinan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.